Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ternyata setelah saya posting kemarin termostat ya unboxing, ternyata banyak yang nanya bagaimana cara merangkainya. Bahkan ada banyak teman yang mau order inkubatornya. Saya nggak jual inkubator, teman-teman, karena nanti ketika kita biaya pengiriman akan mahal, karena inkubator itu berat, selain berat juga ada volumenya. Nah, sekarang kita akan meragakan, karena ternyata banyak teman yang tidak bisa dan belum bisa cara menggunakan termostat yang sebenarnya asal tempel saja, karena ini sangat mudah sekali. Termostat ini modelnya adalah panas saja, tanpa pendingin, tanpa kipas, dan 220 volt, teman-teman. Kalau lihat 220 volt artinya ini langsung kita tancap di listrik tanpa adaptor gitu, tanpa adaptor. Jadi sangat mudah. Ini cuman ada 2 kabel, teman-teman. Ada 2 kabel. Ya, kabel yang merah hitam ini adalah masuk listrik 220 ya. Lalu yang ini masuk ke pemanas atau lampu. Kita akan praktekkan nanti karena sudah ada lampu di sini. Cara nyetingnya yang sangat mudah. Bahkan orang yang nggak sekolah pun harusnya bisa. Dan bahkan orang yang tidak tahu tentang listrik dan tidak tahu mengenai rangkaian elektronik misalkan, itu pun bisa dengan melihat video ini karena cuma nyambung 2 kabel saja. Oke, teman-teman, kita ulas lagi baliknya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini fokus, bagus, fokus autofokusnya ya. Jadi ini 220 ini masuk listrik. Jadi kabel ini masuk listrik langsung, teman-teman. Lalu yang ini adalah masuk lampu atau pemanas ya, masuk lampu atau pemanas atau elemen panas gitu. Sedangkan yang ini nggak kepake karena ini adalah sensor yang kita letakkan di atas telurnya. Jadi sensor ini kita letakkan di atas telur. Bagaimana prosesnya? Ya, kita reket yuk. Jadi kita sudah menyediakan kabel seperti ini, teman-teman. Beli yang sudah jadi pun sudah ada. Lalu kita rakit, yang kita masukkan yang ini adalah 220. Jadi yang ini adalah masuk yang listrik dan boleh bolak-balik karena bukan arus DC ya. Jadi ini harus bolak-balik. Jadi bebas untuk kita menyambung kabelnya. Ini agak basic, teman-teman, cuman semoga bermanfaat bagi teman-teman yang tidak tahu dan bagaimana cara membuat inkubator ya, atau mesin tetas. Kita solasi dulu ya. Jadi kayak gini aja solasinya. Ini mungkin teman-teman yang sudah bisa abaikan video ini karena ini hanya untuk teman-teman yang basic yang mau menetaskan telur tapi tidak tahu cara bikinnya, atau mungkin masih beli di tempat toko mesin tetas, karena mesin tetas beli di toko agak mahal apalagi. Oke, kita lanjutin, teman-teman. Caranya seperti ini, kita solasi seperti ini biar nggak konslet ya. Jadi kabel satu dan kabel satunya harus nggak boleh nempel. Kalau nempel nanti pasti akan konsleting. Lalu yang berikutnya adalah lampu. Teman-teman bikin lampu saja, atau kalau tidak bisa suruh ngerakitkan aja, beli lampu suruh ngerakitkan di tukang listrik ya, itu pun nggak ada masalah, bisa. Jadi bikin mudah saja ya. Lalu boxnya, teman-teman, boxnya itu bisa pakai kardus, bisa pakai box box kulkas misalkan, bekas-bekas ya, box kulkas atau mau box apa saja sebenarnya bisa. Intinya ada box yang tujuannya itu untuk supaya panasnya itu rata gitu ya, panasnya bisa merata dan tertutup untuk menjaga kelembapannya. Kalau misalnya terbuka, kenapa tidak bisa? Karena kelembapannya udah beda, tidak bisa gitu. Jadi harus lembab, itu harus terjaga. Kelembapan, teman-teman, itu harus kelembapan itu di angka 55 sampai 60% air ya, kelembab ya. Jadi yang ini juga bolak-balik, teman-teman. Jadi kabelnya cuma 2, yang hitam sama kuning ini asal tempel aja, bolak-balik nggak ada masalah karena ini memang juga harus bolak-balik ya, harus AC. Kita panjangkan kabelnya untuk nyambungnya seperti ini ya. Kita sambung, teman-teman.
Seperti ini aja sebenarnya, sangat mudah sekali. Dan bahkan saya tidak mau kasih solasi ya, biar keluar ini, cuman jangan disentuh ya. Nanti akan nyetrum. Atau saya solasi aja lah biar aman gitu ya, biar teman-teman yang ngikutin juga nggak was-was gitu. Gitu aja. Terus yang satu, ini jangan lihat ininya ya, nggak rapinya ya, karena memang saya cari cepatnya biar teman-teman yang lihat juga tidak terlalu lama melihatnya. Seperti ini saja, kabelnya sudah. Lalu saya mau nyeting ini ya, termostatnya biar kelihatan. Gini ya. Lalu listriknya ini kita tancap aja ke listrik rumah Anda. Saya tancapkan aja. Seperti ini teman-teman sistemnya. Sangat mudah, jadi nyetingnya pun sangat mudah sekali. Nyetingnya seperti ini. Coba saya zoom, bisa enggak? Oh bisa. Sampai kamera HP, mohon maaf. Jadi kita tekan terus. Nah, akan kedip-kedip. Ini angka 25 teman-teman. Coba saya setting kamera saya biar tidak berkedip ya. Oke. Jadi seperti ini 29. Jadi kita tekan terus seperti ini. Nah, ini bikin aja angka 27 ya, 27 teman-teman, 27,5 saja untuk amannya. 27,5 37 sorry 37,5 bukan 40 coy, 37 37,5 seperti ini. Biarlah berhenti kedipnya ya. Terus yang ini adalah maksimalnya, puncaknya sampai standby nya ini bikin 28 aja, 28. Nah seperti ini, 38. Jadi range suhunya itu 37,5 sampai 38 itu untuk buyuh ya. Seperti ini. Mohon maaf bergerak kamera saya. Nah seperti ini. Kita akan peragakan buat teman-teman. Jadi sensor ini dia akan melihat panas. Misalkan seperti ini kan 29, saya dekatkan dengan lampu, ibaratnya panasnya sudah dekat ya. Seperti ini. Jadi suhunya akan naik 29, 30, 38, 29, 33, 34 sampai dia batasnya 38 dia akan mati, standby. Nah, 38 dia akan mati. Seperti ini. Dia akan naik karena tadi dekat dengan ini masih panas. Dan suhunya akan menurun kan? Menurun sampai 37,5 dia akan nyala. 37,5 dia akan nyala. Nah, seperti ini. Jadi di dalamnya akan terjaga suhu di antara 37,5 sampai 38 derajat. Artinya suhu sudah stabil di dalam, sudah otomatis dia akan mati hidup seperti itu. Tinggal kita menyediakan boxnya untuk supaya temperaturnya stabil di dalamnya. Lalu kita yang diperlukan lagi adalah alat mengukur suhu kelembapan sebenarnya. Tapi kalau teman-teman nggak pakai kelembapan pun nggak ada masalah, asalkan kotaknya atau boxnya itu tertutup rapat, itu artinya kelembapan di dalam sudah terjaga gitu. Begitu sih sebenarnya. Kalau misalkan ada lubang, ada teman-teman yang ngasih lubang ventilasi, yang pertama agak boros listriknya, mesti naik turun karena ada panas yang bocor keluar. Dan itu bisa mengurangi kelembapan juga. Jadi kelembapan yang dibutuhkan hanya 50 sampai 60 derajat ya, 55 sampai 60 derajat. Tapi ketika tertutup rapat sebenarnya dalam kondisi umum seperti ini, kondisi wajar seperti ini sudah tercukupi tanpa air. Asalkan boxnya tertutup rapat gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman settingannya.
35, 37 sampai 38 dia akan mati. Seperti itu. Caranya seperti itu sangat mudah sekali. Jadi teman-teman nggak usah tanya, wah boxnya bisa dikondisikan sendiri lah. Misalkan nggak bisa bikin kayu, bikin box ya suruh bikinin tetangga tuh. Cari satu tukang kayu untuk bikin satu box aja pakai triplek gitu ya. Patok pakai papan sederhana saja. Lalu pakai alat ini satu saja, harganya 75.000. Lampu ini harganya 4.000-an lampu. Peting lampu ini sekitar 6.000-an yang bagus. Kabel cari yang kawat teman-teman, 1 meternya saya nggak tahu, ini lupa saya. Kayak beli satu roll itu sekitar 400.000, tapi 50 meter ya. Jadi beli meteran aja yang murah. Jadi seperti yang video saya katakan bahwa 150.000 itu sudah bisa bikin box. Atau kalau mungkin teman-teman ada yang kepikiran punya almari Olimpik yang merek Olimpik yang model tertutup itu, yang harganya cuma 150.000 dapat ya. Yang tinggi itu bisa bikin inkubator sebenarnya, karena sudah rapat semua, tinggal kasih lampu sama mesin ini sebenarnya sudah bisa. Atau yang mungkin punya almari bekas atau jalan-jalan di toko bekas, ada kotak apalah gitu, itu bisa dipakai, atau kotak kulkas dan lain-lain. Jadi sangat mudah sekali teman-teman. Teknologi ini sangat bermanfaat bagi peternak untuk membantu dalam penetasan telur. Tidak cuma telur puyuh saja ini, telur apapun bisa, telur ayam, telur bebek, cuman ada kadar kelembapan dan suhu yang berbeda tiap telur karena punya ciri khas yang berbeda tentunya. Gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga dong ya dengan video singkat ini. Karena sudah saya ulas dulu tapi memang tidak saya peragakan seperti ini, hanya saya kasih teorinya. Tapi dengan seperti ini saya yakin teman-teman juga sudah bisa untuk membuat inkubator sendiri dengan alat yang sederhana dan murah ini. Dan kalau mau beli seperti ini teman-teman cari yang 220 volt ya, 220 volt. Jangan pakai yang adaptor, nanti agak susah teman-teman bikinnya karena harus pakai adaptor dan agak ribet tentunya. Kalau ini langsung pasang. Kalau mau beli di jualway.com juga silahkan karena masih ada stok sekitar 15-an. Iklan lagi, enggak apa-apa. Semoga bisa membantu aja teman-teman. Di daerah kalau mau order inkubator agak mahal memang, ada yang sampai 700. Nah itu saya kira nanti akan boros di pengiriman ya. Mungkin pakai ini, dan misalkan teman-teman mau beli di toko elektronik setempat juga ada. Beli yang seri ini yang paling mudah, XHW3001. Ini hampir tepat ya, hampir tepat dengan termometer manual, asalkan pengaturannya teman-teman harus pas gitu ya. Jadi misalkan boxnya itu berapa luasnya, kira-kira jarak antara lampu itu dibikin jarak sekitar 30 cm, harus ada titik lampu supaya rata dalam pemanasan telur itu. Atau bisa dibantu dengan lampu DC ditaruh di samping ini biar panasnya itu menyebar teman-teman, bisa menyebar panasnya. Itu juga agak irit listrik juga. Gitu aja, semoga bermanfaat video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau ada komen silahkan, kalau ada kritik buat kita untuk memajukan channel ini juga silahkan. Salam sukses peternak Indonesia, saya Dipras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.